sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita perkenalan dulu ya. Dari aku, nama aku Gracia Tiffany, NIM 67 2018 278, dan teman-teman aku. Perkenalkan, nama saya Rufina Rahmajeng Tetianingsih, 67 2018 289. Halo, kenalkan namaku Aurelia Dinda Permatasari, NIM 67 2018 291. Oke, udah perkenalan. Untuk memulai ini semua, kita harus punya datanya. Untuk bagian data, aku serahkan ke Dinda. Silakan, Dinda. Nah, kita cari data di UC Machine Learning Repository. Kita cari di Google Chrome bisa, di Microsoft Edge juga bisa, terserah. Nah, kita download dari sini. Nah, karena kita udah download, kita langsung aja buka ke RapidMiner-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gracia Teofani. Oke, kita lanjut ya. Supaya kita bisa gunakan ini RapidMiner, kita perlu operator-operator tuh yang di sebelah kiri. Banyak operator yang bakal kita pakai kali ini. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya untuk fungsi-fungsinya biar nanti kalian nggak kebingungan nih, ini operatornya untuk apa gitu ya. Yang pertama itu ada read CSV. Kita cari read CSV, terus kita drag. Nah, read CSV ini dia untuk membaca dataset yang kita upload. Kali ini kami menggunakan format data CSV, sehingga menggunakan read CSV. Selain CSV juga ada read Excel, jika format datanya itu Excel gitu ya. Yang kedua ada replace missing value. Cari replace missing value di operator, terus kita drag. Nah, replace missing value ini dia untuk ngecek apakah di data yang kita upload tadi itu terdapat missing value atau enggak. Kalau ada, maka dapat diganti dengan nilai minimum, nilai maksimum, atau rata-rata dari atribut. Gitu. Yang ketiga ada split data. Kita drag. Nah, namanya juga split data, jadi ini tuh untuk membagi data menjadi dua bagian. Ada data testing dan ada data training. Data training ini digunakan untuk membuat modelnya, tapi kalau data testing itu digunakan untuk menguji performa dan korelasi dari model yang tadi. Nah, di sini kita menggunakan 3 metode. Ada Naive Bayes, Decision Tree, sama KNN. Kita cari dulu. Naive Bayes, drag. Nah, Naive Bayes ini dia metodenya menggunakan probabilitas sama statistik. Terus decision tree. Nah, decision tree ini dia sering disebut juga sebagai pohon keputusan. Yang ketiga ada KNN. Oke, sesuai namanya. K-nearest neighbor. Ini itu didasarkan pada jarak tetangga terdekat gitu. Nantinya dari ketiga metode ini kita bandingkan akurasi tiap metode. Jadi dari Naive Bayes berapa persen akurasinya dan gitu selanjutnya. Terus yang ke berapa ya ini? Yang selanjutnya apply model. Kita lanjut aja. Cari, terus kita drag. Apply model ini dia untuk mendapatkan prediksi dari data testing yang tadi. Yang terakhir nih ada performance. Kita pilih yang classification. Oke, nah performance ini dia untuk evaluasi kinerja tugas klasifikasi gitu. Jadi sebelum kita mulai untuk menghubungkan masing-masing operator, kita enable dulu ya, biar kalian nanti nggak bingung. Soalnya kalau kita menghubungkan, tapi yang lain yang tidak dipakai, tidak di-enable itu bakal error, teman-teman. Oke, setelah semua di-enable, saya serahkan kepada Dinda, Aurelia Dinda, untuk proses hubung-menghubungkan. Silakan Dinda. Oke, nah kali ini kita akan melakukan cleansing data. Cleansing data itu untuk apa? Jadi cleansing itu untuk mengetahui ada data yang missing atau tidak.
Nah, di sini kita butuh operator read CSV dan juga replace missing value. Nah, sebelum itu kita enablekan semuanya. Nah, pada read CSV ini kita importkan datanya dan pastinya format pada data ini adalah .csv. Nah, kita cari data yang sudah kita download tadi, yaitu obesity data. Kita klik next. Nah, kemudian di sini ada header row, start row. Nah, karena di sini sudah rapi, kita lanjut langsung next. Nah, di sini kita ubah beberapa tipenya. Ada di gender, kita ubah menjadi binominal. Nah, binominal itu apa? Jadi pada kolom tersebut ada 2 pilihan saja. Nah, setelah itu kita ubah family history, kita ubah jadi binominal. Kemudian kita juga ubah di FAVC, kita ubah jadi binominal. Kemudian kita ke smoke, ubah menjadi binominal. Dan yang terakhir kita ubah SCC-nya menjadi binominal juga. Nah, setelah semua diubah, jangan lupa kita jadikan satu kolom sebagai tabelnya, yaitu no base date. Kita jadikan label. Nah, jika sudah berwarna hijau, artinya sudah berhasil dijadikan label. Setelah itu kita finish. Nah, pada read CSV ini, kita hubungkan out-nya ke exa pada replace missing value. Nah, setelah itu pada exa replace missing value, kita hubungkan ke result. Kita run. Nah, di sini hasil result-nya dalam bentuk tabel. Selain itu juga, jika mau mengecek missing value-nya, kita pilih di statics. Nah, di sini ada missing-nya 0 sampai bawah. Nah, jadi di data ini tidak ada missing value-nya. Nah, selain itu juga ada visualization. Nah, ini menampilkan data dalam bentuk kurva ataupun yang lain sebagainya. Di plot type-nya di sini ada beberapa model, ada line dan juga histogram. Nah, ini menampilkan bentuk datanya garis-garis. Nah, setelah itu kita coba yang histogram. Nah, ini buat membandingkan antara 3 data, yaitu itu ada age, height, dan weight. Nah, setelah melakukan cleansing data, selanjutnya kita melakukan perbandingan data yang akan dilakukan Rufina Rahma. Silahkan. Oke, lanjut ke perbandingan untuk mengetahui akurasi data. Jadi kita langsung ke desain di sini. Nah, ini kita putus terlebih dahulu. Kemudian di sini karena kita mau membandingkan data, kita pakai split data dengan apply model sama performance. Kemudian kita kan memakai 3 metode ini, yaitu net bias, decision tree, sama KNN. Jadi yang seperti Fani bilang tadi, kita akan membandingkan ketiga akurasi ini. Jadi kita pakai cara seperti ini. Kita enable dulu split datanya sama apply model, kemudian performance-nya juga. Kemudian yang pertama kita
bakalan ngecek akurasi di nav bias. Ini. Oke, kemudian di exam yang replace missing value ini, kita hubungkan dengan split data. Sebelumnya, di split data ini, kita harus bagi data training sama data testingnya terlebih dahulu. Bisa klik 2 kali, kemudian add entry. Kita di sini dibagi 0,7 dengan 0,3. Kemudian di OK. Nah, selanjutnya pada parameter yang pertama ini kita hubungkan ke apply model yang ANL ini. Nah, kemudian parameter yang kedua di split data kita hubungkan ke nav bias. Ini nggak ngaruh sama sekali kalau semisalkan parameter mau disambung ke nav bias, kemudian di parameter kedua mau disambung ke apply model, itu juga nggak apa-apa karena itu nggak bakalan ngaruh di hasil akurasinya. Yang penting, kalau di nav bias kalian ini disilang, nanti di decision tree sama KNN itu juga harus disilang, seperti itu. Kemudian, setelah itu, di mode yang nav bias ini, kita hubungkan ke mode yang apply model. Seperti ini. Setelah itu, di lab apply model, kita hubungkan dengan lab performance. Nah, setelah terhubung, yang di performance-nya ini kita hubungkan ke result. Untuk mengetahui apply modelnya itu, kita juga hubungkan mode di apply model ke result-nya. Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal run. Nah, nanti waktu untuk mengetahui akurasinya, kita klik yang performance vector ini. Nah, di sini ada akurasi 66,51%. Kita catat dulu di notepad. Nav bias itu 66,51%. Karena udah tahu akurasinya di nav bias, jadi kita nav bias ini enable lagi. Setelah nav bias, kita coba decision tree. Kita enable. Kemudian kita hubungkan parameter kedua dari split data ke training decision tree. Kemudian mode-nya ini juga dihubungkan ke mode apply model. Kemudian kita run kembali. Nah, hasilnya karena ini decision tree yang seperti Fanny bilang tadi, pohon keputusan, jadi ini tampilan dari decision tree setelah di-run. Seperti pohon. Kemudian untuk mengetahui akurasinya, itu juga ada di performance vector. Nah, decision tree itu ada 66,98. 66,98%. Setelah mengetahui akurasinya, tinggal satu lagi nih, yang KNN. Kita enable dulu, kemudian kita pakai KNN, diganti. Seperti tadi, ini disilang, kemudian mode-nya juga dihubungkan ke apply mode, kemudian di run kembali. Nah, di sini kita tahu akurasinya ini 72,40%. KNN 72,40%. Nah, dari ketiga metode, akurasi yang paling tinggi itu yaitu akurasi dari KNN. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan ini semua, data yang kita
peroleh tadi di UCI tadi itu lebih baik menggunakan metode KNN karena akurasinya tertinggi di antara ketiga metode ini. Jadi cukup sekian video kami, tutorial kami ini. Semoga berguna dan terima kasih.